Halo nakama, yuk kita mulai lagi ceritanya. Nah, akhirnya teman-teman, nama resmi dari mata Kawaki sekarang ini sudah menemui titik terangnya ya. The Black Ace, mata hitam Kokugan. Ada hal menarik di sini nih, sepertinya mata Kawaki itu menjadi perlawanan sengit dari kebalikan Byakugan, The White Ace nakama, dan juga Jouganya. Informasi tentang Dojutsu sendiri memang menjadi hal yang menarik sejak di bab akhir bab 1 Boruto 2 Blue Vortex ya. Saat Sarada pembangkitan Mangekyou kala itu, Eida punya Senrigan, Himawari punya Byakugan, sementara Boruto memiliki Jouganya. Nah, kayaknya emang siap mata itu bisa menjadi satu perlawanan dari tiap masing-masingnya ya sob. Untuk Kawaki sendiri memang terbilang menarik nih, karena mata tersebut memiliki fenomena seperti bentuk gerhana matahari loh. Lebih spesial lagi, dojutsu miliknya itu terhubung kepada Otsutsuki partner Kaguya yakni Ishiki. Nah, itu mengesankan sekarang nih Kawaki sudah benar-benar bisa memanfaatkan semua kemampuan mata tersebut. Kokugan sendiri merupakan sebuah penyebutan kata baru dalam sebuah dojutsu dalam dunia shinobi. Yuk kita telisik lebih dalam informasi apa saja yang menarik tentang berita heboh sekarang ini dalam Boruto 2 Blue Vortex-nya. Kita mulai. Awet nakama, info penting ini sebelum pembahasan, kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita ya. Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy by the Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Vortex, kita akan buat pembahasan per episode fanfiction Boruto nih, dan kita akan ada juga serta konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy by the Library of Nika yang up to date tuh, ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odyssey, kita akan bahas beragam anime shonen season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe 3-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sanggi dan debasa, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Nah gini teman-teman, ada hal baru tanggal 11 Juni kemarin bahwa di laman resmi Naruto official, karena di sana ada kejutan baru dari sebuah informasi mengenai 2 shinjutsu milik Otsutsuki Ishiki. Ini makin seru karena itu diwariskan kepada Kawaki sendiri ya, yakni Daikokuten dan juga Sukuna Hikona. Fakta memang 2 ten itu menjadi andalan dari Kawaki sekarang ini. Di sini ada sebuah clue menarik yang berkelanjutan dari teknik mata Kawaki ini sob. Ingat teman-teman, memang sejauh ini Kawaki memiliki Daikokuten dan juga Sukuna Hikona. Itu adalah teknik yang bisa mengakses dimensi khusus di mana dalam area itu tidak mengenal waktu sama sekali. Artinya ketika di sana aliran waktu itu tidak bergerak, di mana di sana maupun ketika masuk ke area itu akan berada pada kondisi yang benar-benar sama. Padahal jika keluar dari dimensi itu waktu sudah berjalan sangatlah lama sekali. Pada kasus Kawaki dan Ishiki, Daikokuten dan Sukuna Hikona itu memang selalu dikombinasikan bersamaan nih. Itu bisa mengubah berbagai benda menjadi ukuran kecil hingga raksasa loh. Dalam dimensi Daikokuten, mereka pengguna itu akan bisa melakukannya menggunakan Sukuna Hikona terlebih dahulu. Nah, saat pertempuran biasanya antara Kawaki dan Ishiki itu seringkali mengeluarkan kubus-kubus hitam maupun tiang-tiang itu kan. Nah, itu memang sangatlah berat sekali bebannya pada dasarnya, tetapi di dimensi Daikokuten semua itu bisa dimanfaatkan dan berguna untuk pertarungan besar pula. Berdasarkan database ya nakama, bahwa Daikokuten sendiri itu adalah kemampuan yang bisa membuat seorang menempatkan benda dalam dimensi alternatif di mana waktu tidak mengalir dan mengambil kembali sesuka hati mereka. Kawaki memang mewarisi semua itu dari Ishiki melalui data karma yang sempat ada padanya itu ya. Jika kita telisik lebih dalam lagi, karakteristik mata ini memang memiliki bentuk hitam dan berpola segitiga khusus. Memang jutsu ini tidak bisa digunakan untuk mengecilkan makhluk hidup ya, tetapi tetap saja meskipun cara kerjanya terkesan sederhana, Sukuna Hikona itu dan Daikokuten sama-sama mengerikan. Tapi nakama, kita sama-sama tahu sendiri ya bahwa penamaan Sukuna Hikona memiliki Kawaki itu bukanlah nama mata tersebut. Jika biasanya setiap dojutsu pasti menggunakan penamaan kata belakang Gan seperti Jogan, Senrigan seperti Byakugan dan juga yang lainnya. Nah, karena di era Boruto sendiri, dojutsu memang akan mainkan peranan lebih ya, dan di dalam era dunia shinobi, kekuatan teknik mata itu memang menjadi kemampuan
kemampuan untuk menghasilkan teknik-teknik baru, entah Kekkei Genkai khusus ataupun itu Dojutsu, memang memiliki perbedaan keistimewaan tersendiri. Tetapi bagi mereka yang terhubung dengan Dojutsu Otsutsuki itu sudah sangatlah luar biasa. Memang hingga sekarang ini nih, antara Dojutsu Boruto dan Kawaki itu menjadi kayak semacam antitesis tersendiri nih, Jogan dan juga milik Kawaki itu. Jika Jogan sudah dipastikan untuk nama aslinya dan sedikit kekuatan yang muncul di sana, milik Kawaki itu belum valid kala itu nakama. Hingga ada sebuah clue yang lebih pasti lagi nih saat tanggal 11 Juni 2024 kemarin itu, ketika dalam laman official website Naruto-nya nih yang mengumumkan database tentang Dojutsu Kawaki dan kekuatannya itu soal. Di sana ada perkataan sebagai mata hitam. Nah, jika kita telisik berdasarkan makna hitam dan putih dari Zetsu, nama Jepang mereka adalah Shiro sebagai putih dan Kuro sebagai hitam kan. Nah, sekarang ini pula lini masa X itu sudah bertebaran informasi yang menyebutkan jika nama mata Kawaki ini 90% adalah Kokugan. Ini diambil dari kata Kuro itu tadi sendiri ya, memiliki arti sebagai black eyes. Dan mata ini seakan menjadi penjembatan menarik untuk kebalikan dari Dojutsu putih yang terkenal melegenda seperti Byakugan nakama. Nah, jika mengacu pada teknik seperti Daikokuten memang serasa nyambung kan, jika sejak awal sebenarnya ada clue di sana. Nama teknik itu terreferensi dari nama Dojutsu yang kemungkinan besar adalah Kokugan itu sendiri. Teknik mata itu spesial dan berhubung dengan Otsutsuki. Nah, jika Jogan bikin makna mata putih suci, maka Kokugan adalah mata hitam pekat. Dan itu memang serasa keterbalikan yang nyata ya. Bisa dibilang memang keluarga Uzumaki itu luar biasa sob, karena nggak sih Himawari, Boruto maupun Kawaki semuanya memiliki kemampuan teknik mata. Hima tentu white eyes dong, Byakugan atau mata putih itu. Boruto adalah pure eyes, Jogan mata murni di sana. Sementara Kawaki adalah black eyes atau mata hitam pekat. Wah, emang pada dasarnya dunia baru ke depan itu selalu berkaitan dengan Dojutsu ya. Seperti yang kita bilang kala itu nakama, bahwa bab 1 Boruto faktanya memang dimulai dari Dojutsu, berakhir dari Dojutsu, dan berlanjut kepada bab keduanya Dojutsu lagi lebih superior. Seperti yang kita tahu, kisah Boruto itu memang sejak awal dibuka dengan Jogan saat dimana Konoha hancur berantakan di sana, dan terjadi selisih pendapat antara Boruto dan Kawaki. Memang beberapa saat sedang kejadian itu berlangsung, mereka sama-sama mengaktifkan Dojutsu mereka, dan itu juga bersebut dari segel karmanya kan. Lalu flashback dimulai menuju masa dimana kita kenal kala itu nih. Jogan sendiri hadir di momen yang tepat ketika membongkar Cakraja di alur ghostnya. Yang lebih membuat kita terkesan karena saat itu insiden ghost tersebut juga berhubungan dengan segel, maksudnya Gozu Tenno ya. Di sana para buah karena buah Danzo melakukan eksperimen yang sudah sedekat itu dengan rahasia Kaguya Otsutsuki loh. Art Gozu Tenno menjadi antitesa tersendiri ketika Jogan berhadapan dengan Sumire yang notabene pemilik Noe pula. Ada momen mengesankan ketika pertempuran mereka itu terjadi di dimensi lain, di mana Jogan juga masuk di dalamnya kan. Mereka juga bisa keluar dari sana berkat Jogannya. Setelah itu kisah Boruto juga didapati dengan berbagai macam Dojutsu dalam cerita arc-nya itu. Jika dirangkum yang populer ada Katsuryugan, Rinnegan atau bahkan Byakugan. Kala itu cerita Boruto memang semakin semarak lagi karena alur Katsuryugan dianggap sebagai salah satu pertempuran menarik Uchiha Sasuke, karena di sana ia menggunakan Susanoo besarnya dan bertarung melawan anggota kelompok itu. Katsuryugan sendiri adalah Dojutsu yang tergolong dalam Kekkei Genkai dari klan Shinoike. Setelah itu masuk di era Rinnegan yang berubah-ubah warna itu ya. Di sana memang bersumber pula pada Otsutsuki. Selain itu Byakugan masih berperan eksis sampai sekarang ini. Kekkei Genkai dari klan Hyuga dan klan Otsutsuki dengan segala sumber kelebihan dan kekurangannya. Lalu Senrigan, inilah teknik mata yang hanya dimiliki Eida sekarang ini. Senrigan sangatlah spesial, bahkan kemampuan ini bisa melihat ke belakang kejadian-kejadian apa saja di alam semesta. Jika mau nih dia melakukannya. Mata ini layaknya CCTV di alam semesta, dan ia tahu betul pertempuran atau insiden apa aja yang terjadi di lain waktu. Itu memang menarik sih makanya. Dan selanjutnya kemudian tentu adalah Mangekyo Sharingan Sarada. Nah, ini terjadi ketika tragedi omnipoten ya. Sarada dia bahkan ketika panik itu tiba-tiba mengeluarkan Mangekyo Sharingannya, yang mana membuat Sasuke akhirnya diberikan sebuah perintah khusus, lindungi Boruto apapun caranya papa. Mata Putri Uchiha itu memanglah mengesankan karena pola yang dihadirkan itu juga serasa lebih minimal dari versi ayah dahulu. Bahkan beberapa dari kita ada yang menyebutkan sebagai Mangekyo Sharingan matahari kan. Nah, memang mata Sarada itu seakan bersumber pada kisah kelanjutan The Last Movie kala itu ya. Dari semua hal yang kita rangkum Dojutsu ini memang sangat masuk akal bahwa kisah Boruto akan lebih banyak pertempuran antar Dojutsu lagi. Dan yang terbaru sekarang ini jelas dong Dojutsu Kawaki itu yang kita kenal baru sebagai Kokugan.
Nah, kalian sepakat sendiri nggak nakama? Jadi cukup itu ya pembahasan kita kali ini mengenai Kokugan dan informasi tentang Shinjutsu yang diwariskan Kawaki dari Otsutsuki Ishiki. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman. Saga Boruto to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen no Deshi. Kita lanjutkan lagi next time, oke? Nah, yang ditanyakan silahkan nih, feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.